Mbak Nevi, apakah pernah nih merasakan emosi atau khawatir yang berlebih yang akhirnya membuat Mbak Nita, Mbak Devi ini merasa ada sesuatu nih dengan psikis atau mental sakit? Mungkin saya bertanya dari Mbak Nita dulu ya. Kalau dibilang, tapi sebelumnya halo semuanya ya. Ini curhatan pertama saya les ya, biasanya curhat ke suami atau ke teman dekat. Ini khusus untuk ulang tahun tabloid Nova yang ke-34 nih. Terima kasih Mbak Nita. Hanya segelintir orang yang tahu tentang curhatan ini. Ya, hal yang paling membuat saya depresi, stres atau down di tahun 2019. Tepatnya di bulan Oktober, di saat usia anak umur 2 tahun kurang 2 bulan. Nah, didiagnosa oleh dokter anak berkebutuhan khusus. Mana sih orang tua mana sih yang nggak kaget, yang nggak down di saat itu pula didiagnosa dengan anak berkebutuhan khusus tunarungu dengan hasil profound atau tuli yang sangat berat. Pada saat di ruangan dokter masih kuat, walaupun ada rasa yang pengen nangis, pengen keluarin semuanya. Masih kuat, pas jalan ke parkiran udah down. Tahu-tahu nangis gitu aja ngucur, kenapa sih harus keluarin air mata? Kayak gitu. Bicara ke diri sendiri kayak masih gak percaya. Nangis, down, seharian, sampai berpikir, gimana nanti masa depannya? Gimana nanti mentalnya si anak? Bagaimana nanti si anak bersosialisasi dengan lingkungannya, dengan temannya? Soalnya kita sebagai orang tua baru pasti udah punya harapan yang tinggi buat anak. Pada saat dengan diagnosa yang seperti itu, langsung rasa dunia langsung hancur, gak ada tenaga, gak ada harapan. Terus ditambah tahun 2020 dengan pandemi, keuangan ambruk pada saat itu dengan cicilan yang lumayan besar, sampai mikir besok bisa makan nggak, kebutuhan anak bisa terpenuhi. Seperti itu sih Mbak, hal yang paling menyakitkan yang buat down beneran itu tahun 2019 saat diagnosa anak. Baik, berarti memang ada kejadian yang kemudian itu men-trigger siapa sih mungkin yang tidak merasa sedih, khawatir gitu ya Mbak. Sebelum nanti kita akan bahas juga soal apa yang harusnya dilakukan dan apa yang Mbak Nita mungkin saat itu lakukan, mungkin buat Mbak Devi, adakah cerita yang mungkin atau pernah merasakan emosi atau khawatir yang berlebih? Baik, sebelumnya salam kenal, nama saya Devi Mesari. Halo Mbak Nita, Mbak Aci, dan juga Mbak Nita, seluruh kru Nova. Saya juga mengucapkan Dirgahayu untuk tabloid Nova. Sebelumnya saya pernah mengalami kesedihan yang sangat berlarut ketika saya kehilangan salah satu orang tua saya, tepatnya ayah saya. Ketika itu saya sedang hamil anak kedua 6 bulan. Ketika itu beliau meninggal. Sebelumnya memang riwayat penyakit beliau itu sudah komplikasi dan kita sekeluarga sangat rutin menemani beliau untuk kontrol, menyemangati beliau untuk minum obat. Tiba-tiba dia meninggal dengan kondisi yang sesak awalnya. Kemudian kita bawa ke rumah sakit dan dinyatakan sudah meninggal. Di situ saya merasa perjuangan saya selama ini seperti apa ya, sia-sia. Saya nggak berpikir sia-sia, saya kayak menyalahkan diri saya gitu. Apakah ini salah saya? Apakah saya telat membawa beliau ke rumah sakit atau bagaimana? Kemudian perasaan itu bercampur aduk semuanya. Saya juga bekerja, jadi ada stres juga di pekerjaan. Saya juga sangat kehilangan ayah saya. Intinya saya masih menyalahkan diri saya. Kenapa saya membawa beliau? Apakah saya telat? Ataukah memang ini sudah takdir? Seperti itu Mbak. Jadi kesedihan ini sangat berlarut sekali.
buat kami sekeluarga. Eh, Dan kebetulan memang saya anak satu-satunya, anak tunggal. Jadi saya berpikir untuk saya harus melakukan yang terbaik untuk orang tua saya. dan ada di masa menyalahkan diri sendiri itu ya, Mbak Devi. Betul, itu terjadi pada tahun 2019 di Mbak Nita. Mbak Nita, Mbak Devi, di saat-saat berat seperti itu, apakah ada yang kemudian menjadi pemicu Mbak Nita, Mbak Devi ini merasa ada sesuatu yang salah nih dengan kondisi psikis atau mental saya? Mungkin dari Mbak Nita saat itu seperti apa? Pernah sih Mbak, di posisi udah nggak bisa tidur nih, nggak bisa tidur malam selama 1 minggu. Bisa tidurnya di jam 5 pagi. Emosi udah meledak-ledak, nggak kuat dah, nggak bisa ngontrol. Terus ketiga, detak jantung ini rasanya detaknya cepet banget sampai sesak nafas. Di situ udah mulai ada sesuatu yang berbeda di dalam diriku, dalam diri saya, di mental saya. Barulah kayak mencari informasi di mana sih di zaman modern ini, pasti udah searching ya, Google ciri-ciri dengan seperti ini, tampilannya udah banyak dah, langsung entah di penyakit A, penyakit B, di situ dah. Baik. Kalau Mbak Devi punya pengalaman seperti itu nggak, Mbak? Karena kan mungkin sekarang lebih gampang ya kita untuk mencari informasi. Mungkin itu juga yang kemudian Mbak Nita lakukan gitu. Kebetulan kalau saya pada saat itu berpikirnya ya udah ini cuma kesedihan berlalut aja, nggak sampai harus mencari informasi segala macam seperti itu, Mbak. Kalau mungkin saya nggak sadar atau seperti apa, ya pasti kesedihan itu sangat berlarut, dan juga saya sempat menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar saya gitu.